apapun yang sedang kita alami sudah ditentukan dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ajal, rejeki, amal, sengsarakah kita atau bahagia di dunia. Assalamualaikum sahabat. Jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan, berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan tersebut, suatu perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia, tanpa kecuali manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan hujah yang kuat, bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang, yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam, kemudian selanjutnya anak cucu Adam, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis manusia itu sendiri yang berasal dari percampuran antara sperma lelaki dengan sel telur wanita, maka lahirlah manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin mengokohkan tentang kisah perjalanan insan tersebut, disebutkan dalam beberapa hadisnya, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, "Untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu, manusia melewati fase alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.'" Keesaan Tuhan, Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, manusia melewati fase alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging, kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian, dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Surat Al-Hajj ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat, ketetapan rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh manusia di dunia apapun kondisi sosialnya diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Jangan terlena dengan dunia sahabat, apapun yang sedang kita alami sudah ditentukan dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ajal, rejeki, amal, sengsarakah kita atau bahagia di dunia. Dunia hanya sementara sahabat. Mari berlomba untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.